Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, Polresta Kota Tidore Kepulauan dibantu BKO Polda Maluku Utara gencar melakukan pengamanan. Maluku Utara dikategorikan sebagai daerah rawan pemilu, namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berjalan aman dan tertib. Selamat petang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Utara hari ini, Rabu 27 November 2024. Bersama saya Faradila Sultan Batuah. Dan pemirsa, selain dua berita utama, Maluku Utara hari ini juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dapat Anda saksikan. Disiarkan langsung dari Bumi Maluku Kiraha. Berikut Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Maluku Utara menjadi salah satu lokasi yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sehingga pengamanan menjadi salah satu hal utama untuk memastikan jalannya proses demokrasi yang aman dan kondusif. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu lokasi yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sehingga pengamanan menjadi salah satu hal utama untuk memastikan jalannya proses demokrasi yang aman dan kondusif. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen Nabiun SIK SHM Hum mengatakan pihak kepolisian daerah Maluku Utara terus melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi terjadinya konflik atau gangguan Kamtipmas selama tahapan pilkada, khususnya di hari pencoblosan. Tentunya masing-masing masa maupun masing-masing kelompok misalnya yang memilih si A, B, C, D, semuanya menjaga kondusivitas ini karena ini adalah demokrasi. Demokrasi kita rayakan bagaikan pesta, bukan dengan ketidakpuasan yang apalagi yang sampai menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Diketahui pihak Polda Maluku Utara telah menurunkan personil gabungan sebanyak 3.612 anggota, sedangkan jumlah personil yang di PKO-kan sebanyak 6.662 anggota. Tentunya pihak Polda Maluku Utara terus bersinergi bersama TNI dan pihak penyelenggara pemilu guna menciptakan situasi yang aman dan tertib selama pelaksanaan pesta demokrasi. Selain itu, Wakapolda Maluku Utara menghimbau kepada masyarakat dan massa pendukung untuk tetap menjaga ketertiban agar Pilkada 2024 berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Eklesia Pahat Harsda Mangke melaporkan. Sementara itu menjelang pemilihan kepala daerah serentak, Polresta Kota Tidore Kepulauan dibantu BKO Polda Maluku Utara mulai gencar melakukan pengamanan logistik pilkada di sejumlah PPS. Berikut kita ikuti laporan reporter Arini Ciang. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya berada di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Dan berdasarkan keterangan yang kami terima dari pihak Bawaslu bahwa kondisi dan situasi yang ada di Kota Tidore Kepulauan saat ini masih berjalan kondusif. Selain itu, pengawasan sudah mulai dilakukan oleh Polresta Tidore Kepulauan. Sehingga saat ini dari pihak Polresta sendiri dibantu dengan BKO Polda Maluku Utara sudah melakukan pengawasan di masing-masing PPS di mana terdapat logistik pilkada yang akan kemudian dilanjutkan didistribusikan pada besok pagi ke masing-masing TPS. Yang mana berdasarkan informasi yang kami terima terdapat 223 TPS yang ada di Kota Tidore Kepulauan saat ini dan terdapat 368 personil dibantu dengan 65 BKO Polda Maluku Utara yang sudah berada di titik masing-masing. Baik, berikut kita ikuti bersama wawancara dari Polresta Tidore Kepulauan terkait pengawasan yang dilakukan sehari menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Dari 223 TPS yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, 368 personil
yang kami tugaskan untuk di TPS. Ada TPS dengan kualifikasi atau sangat rawan, satu TPS dijaga oleh 2 personil. Kemudian yang lainnya satu TPS 1 personil Polri. Kemudian ada satu TPS khusus yaitu di Rutan, juga dilakukan penjagaan juga, di mana untuk di Rutan khusus jumlah personil yang dilibatkan atau ditugaskan sebanyak 2 personil. Kami dibantu oleh BKO Polda Maluku Utara sebanyak 65 orang. Kami juga di polsek-polsek ada peleton siaga. Baik, demikian wawancara kami dengan Polresta Tidore Kepulauan. Dari keterangan yang kami terima juga bahwa hingga saat ini tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi baik oleh antar pendukung maupun tim pemenangan para paslon wali kota dan juga gubernur hingga saat ini. Baik, demikian yang dapat kami laporkan. Saya Arini Syang dan juru kamera Poltak Silalahi melaporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU pastikan kesiapannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, termasuk di tingkat PPK, PPS hingga KPPS. Untuk itu KPU juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 27 November. Mohon maaf pemirsa, Maluku Utara hari ini masih akan kembali usai jeda berikut ini. Sekali lagi kami mohon maaf pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU pastikan kesiapannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, termasuk di tingkat PPK, PPS hingga KPPS. Untuk itu KPU juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 27 November. Baik, terima kasih. Saat ini saya tengah berada di rutan kelas 2B Swasiu dan di belakang saya ini tengah berlangsung proses pemungutan suara yang dilakukan di rutan kelas 2B Swasiu ini. Dari informasi yang kami terima bahwa petugas yang bertugas di KPPS rutan Swasiu ini adalah para pegawai dari rutan kelas 2B Swasiu ini yang diusulkan ke KPU untuk bertugas sebagai KPPS di rutan kelas 2B Swasiu sendiri. Dan dari informasi yang kami terima juga terdapat 168 jumlah pemilih yang di dalamnya adalah 55 pegawai rutan dan 113 warga binaan rutan. Dan dari keseluruhan jumlah warga binaan rutan ini tidak semua masuk dalam jumlah pemilih karena ada beberapa yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejak tadi malam distribusi kotak suara dan surat suara ini sudah tiba di TPS rutan ini. Baik, untuk lebih lanjut kami akan mengikuti informasi dari wawancara kami dengan Kepala Rutan Kelas 2B Swasiu berikut ini. Ini adalah TPS 901 di Rutan Kelas 2B Swasiu, di mana saat ini kita melihat pesta demokrasi, walaupun di tempat terbatas, namun mereka tetap difasilitasi untuk memberikan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Untuk saat ini secara umum kita di Rutan Tidore diisi oleh 135 warga binaan dan DPT dan serta DPTB yang terdaftar di kita adalah 168 orang.
Kemudian dari 168 orang itu terdiri dari 55 orang pegawai dan sisanya adalah warga binaan. Memang tidak semua warga binaan bisa terdaftar karena ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Di antaranya adalah karena KTP-nya bukan Maluku Utara, dan juga yang berikutnya adalah ada juga beberapa yang memang anggota polisi yang sementara ini sedang menjalani pidana di Rutan Swasyo. Baik, demikian wawancara yang sudah kami lakukan dengan Kepala Rutan Kelas 2B Swasyo. Dan sejauh ini dari yang kami pantau juga, situasi pemungutan suara yang berlangsung di TPS Rutan Kelas 2B Swasyo ini berjalan sangat kondusif dan juga cukup lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Arni Chiang dan juru kamera Poltak Silalahi kembali ke studio. Ya pemirsa, kami mohon maaf sebelumnya informasi sebelumnya terkait dengan pemungutan suara di TPS Rutan yang berlangsung dengan aman. Dan kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan hari ini Rabu 27 November 2024. Seluruh warga yang sudah memiliki hak pilih diwajibkan untuk datang ke TPS masing-masing untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pesta demokrasi. Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan hari ini 27 November 2024. Tentunya seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih diwajibkan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi ini. Dan tak terkecuali dengan pasangan calon kepala daerah yang ada di Maluku Utara, salah satunya yaitu Shirley Chuanda, yaitu calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 yang sebelumnya menjadi sorotan publik pasca peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan suami dari Shirley Chuanda yaitu almarhum Bapak Beni Laos meninggal dunia yang harusnya menjadi calon gubernur di Maluku Utara. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPS 5 Kelurahan Jati, Kota Ternate, di mana TPS ini menjadi lokasi Ibu Shirley Chuanda melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada kali ini. Dan pemirsa, dapat kami informasikan tadi pagi Ibu Shirley sampai di TPS sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Timur, dan beliau menggunakan pakaian baju biru putih bermotif bunga yang didampingi juga para tim dan pihak keamanan yang ada. Dan pemirsa, dapat kami informasikan setelah Ibu Shirley sampai di TPS 5 ini langsung melakukan registrasi dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Dan pemirsa, setelah Ibu Shirley melakukan pencoblosan, dalam kesempatan wawancara kami bersama Ibu Shirley, dia memberikan tanggapannya terkait pelaksanaan pemungutan suara hari ini. Dan berikut petikan wawancaranya untuk Anda. Bersama dengan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara merayakan pesta demokrasi, kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin baru di bumi Kieraha. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah, mengemban amanat suara rakyat, sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Saya ikhlas, saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. Setelah melakukan pencoblosan di TPS ini, beliau bersama tim yang mendampingi langsung kembali menuju pulang dan melanjutkan aktivitas untuk persiapan memantau penghitungan suara nanti. Dan dapat kami informasikan pemirsa, untuk situasi dan kondisi di wilayah Maluku Utara hingga kini terpantau aman dan juga lancar. Sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Oke, anak-anakku sekalian, kamu lihat di halaman sini, di halaman sekolah ini sudah bersih atau belum? Belum.
Masih banyak sampah-sampah berserakan ya? Mari kita sama-sama memungut sampah, buang di tempat sampah. Tidak boleh buang di tempat sembarangan tempat, ya. Mari kita sama-sama membuang sampah di tempat sampah. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih, sehat. Sehat itu apa? Bersih. Bersih itu apa? Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Provinsi Papua Barat Daya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya uji coba makan bergizi di 2 sekolah bagi siswa SMP YPK Beteldom dan SMA Negeri 4 Dom Kota Sorong dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program makanan bergizi di Provinsi Papua Barat Daya mulai dilakukan kali ini. Pemerintah provinsi menyasar 2 sekolah di distrik Kepulauan Dom, yakni SMP YPK Beteldom dan SMA Negeri 4 Dom pada Jumat 22 November 2024. Pemberian uji coba makanan bergizi ini pertama kali dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba makanan bergizi diberikan langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat, didampingi perwakilan TNI Angkatan Laut dan Kapolresta Sorong Kota. PJ Gubernur Papua Barat Daya Musaat mengatakan uji coba makanan bergizi sudah menyasar 3 sekolah, yakni SD Impres 17 Kabupaten Sorong, yang dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, SMP YPK Beteldom, dan SMA Negeri 4 Dom. PJ Gubernur menjelaskan lokasi uji coba sengaja dipilih di tempat yang berbeda sebagai wujud pemerataan implementasi program makan bergizi di Papua Barat Daya. Musaat mengatakan dalam uji coba makan bergizi juga dihitung kandungan bergizi pada setiap porsi makanan dan biaya per unit untuk memastikan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. PJ Gubernur berharap tidak ada perbedaan signifikan dalam implementasi program makanan bergizi, baik antara wilayah barat dan wilayah timur, maupun antara kota dan juga kabupaten. Sehingga betul-betul apa yang diharapkan dari program ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Gibran, ini betul-betul sampai tingkat yang terbawah itu sesuai dengan arahan yang ditentukan. Ya, kita tidak menginginkan ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara apa yang terjadi di barat dan di timur ini, atau di antara sini di kota dan di kabupaten. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Harus sama sehingga semua orang merasa diperlakukan adil. Haknya anak-anak kita ini mulai dari tingkat terbawah, termasuk juga balita, termasuk juga ibu hamil, termasuk juga ibu menyusui, ini semua harus mendapatkan haknya yang sama. PJ Gubernur menginstruksikan kepada 6 kabupaten dan 1 kota untuk menyediakan dana pendamping pada tahun 2025 guna mendukung implementasi program makanan bergizi di wilayah Papua Barat Daya. Michael Jasman, Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu di Gorontalo, Wakapolres Bone Bolango Kompol Karsum Ahmad meminta seluruh Babin Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bone Bolango agar melaporkan kendala produktivitas pertanian yang dialami oleh para petani.
Menurut Wakapolres Bodebolago, Kompol Karsub Ahmad, Babin Kamtibmas yang ada di seluruh desa di Kabupaten Bodebolago memiliki tugas tak hanya memastikan situasi keamanan, namun juga berperan dalam memantau kondisi produktivitas pangan di wilayah masing-masing. Babin Kamtibmas harus melaporkan kendala yang dihadapi petani, seperti kesulitan lahan, kelangkaan pupuk, dan keterlambatan bibit. Hal ini penting mengingat Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Jadi polisi sebagai penggerak, termasuk mengawasi ketika misalnya ada kendala yang dihadapi oleh para petani terkait dengan bibit, kita koordinasikan dengan dinas terkait. Kemudian misalnya bibit pupuk mengalami hambatan, ketersediaannya tidak ada atau terlambat, itu bisa dikomunikasikan dengan para babin dan kemudian akan dikoordinasikan dengan instansi yang menangani hal-hal seperti ini. Semua laporan yang diberikan oleh Babin Kamtibmas nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Polres Bodebolago dengan kolaborasi bersama instansi teknis sehingga keluhan petani dapat diselesaikan dengan baik. Rivaldi Hapili, kontributor TVRI Gorontalo. Sementara itu di Sulawesi Tengah, pemirsa, dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan, sebuah komunitas mahasiswa dari universitas ternama di Palu mengadakan kegiatan transformasi limbah plastik menjadi produk bernilai ekonomis. Selain memiliki nilai ekonomis, ratusan peserta dari kalangan pelajar sekolah dasar ini diajari tentang pengelolaan sampah plastik secara kreatif serta menyadarkan pentingnya masalah lingkungan sejak dini. Para mahasiswa ini mengajarkan murid sekolah dasar tentang cara mengubah sampah menjadi rupiah dengan cara mengelola menjadi kerajinan tangan yang sederhana dan bisa dipraktekkan. Para murid diajarkan cara mengubah olahan limbah plastik menjadi benda yang kreatif dengan menyulap sampah-sampah dan bahan rongsokan yang tak terpakai. Di lingkungan sekolah mereka pada Sabtu siang kemarin, komunitas mahasiswa dari Universitas Tadulako menggagas kegiatan tersebut. Menyambangi sekolah dasar yang ada di Kota Palu, salah satunya ialah Sekolah Dasar Negeri 3 Palu yang berada di Jalan Muhammad Hatta, Kota Palu. Para siswa berbondong-bondong mengkreasikan limbah plastik ini menjadi bentuk yang bermacam-macam. Ada yang membuat olahan limbah plastik menjadi rumah, meja, bunga, dan benda-benda lainnya. Olahan limbah plastik ini rencananya akan diperjualbelikan, sementara hasil uang tersebut akan dimasukkan ke kas sekolah. Izinkan jadi ini sebenarnya kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh beasiswa karya Salemba 4, di mana kegiatan ini itu dilakukan serentak di 35 titik se-Nusantara dan salah satunya di Sulawesi Tengah, yaitu di SD 3 Palu. Pelatihannya sendiri kita sudah melakukan sosialisasi 1 kali kemarin dan juga demonstrasi pembuatan ekobrik, dan untuk hari ini adalah hari H pelaksanaan lomba pembuatan ekobrik itu sendiri. Oh, berarti pelatihannya dikemas dalam bentuk lomba begitu? Iya, seperti itu. Untuk karyanya sendiri itu kita akan berikan kepada pihak sekolah sebagai bukti nyata daripada kerja keras adik-adik untuk membuat ekobrik ini, Kak. Memang kalau untuk kegiatan yang baru dilaksanakan ini tentang ekobrik, ya penggunaan botol menjadi beberapa kegunaan, sangat mengapresiasi karena ini ada manfaatnya. Biasanya botol-botol hanya dibuang-buang begitu saja, kemudian kertas-kertas atau plastik-plastik hanya di ini. Sekarang anak-anak lebih kreatif lagi, melihat sampah, melihat botol disimpan, kemudian langsung diisi saja. Ya, selama dalam kurun ini mereka datang di sini, anak-anak itu melihat botol langsung ambil sampah yang plastik mereka pungut, langsung isi di tempat itu. Inisiatif sendiri, Bu, ya? Ya, sudah mempunyai inisiatif sendiri dan insya Allah nanti SDN 3 ini memang akan terbebas dari sampah. Sementara hasil uang tersebut akan dimasukkan di kas sekolah. Dengan adanya kegiatan kreatif seperti ini, tentunya dapat menjadi solusi dalam menyadarkan pelajar sejak dini tentang bahayanya limbah plastik yang memiliki waktu pengurangan hampir berpuluh bahkan ratusan tahun. Dari Palu, Muhammad Fitrianto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.
Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok, Kamis 28 November 2024 di wilayah Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batuah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.